Tembakau. Enggak ada juga hujan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Permatasari di channel YouTube Kabar Makassar TV, dan saat ini kami sedang talk show dengan tema Apa Kabar Makassar. Dan saat ini di samping saya sudah ada narasumber yang sangat menarik sekali. Langsung saja saya perkenalkan. Selamat sore Kakak. Iya, sore Kakak. Kakak ini di samping saya adalah Kakak Silas Kasira selaku Kepala Deputi Pemuda dan Olahraga The Maxman, betul? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak? Ya, puji syukur. Sehat. Saya panggil Kakak atau panggil Abang atau panggil Bapak saja? Biasa saya di tempat itu pergaulan di komunitas supporter dan pemuda itu biasa saya dipanggil Abang. Abang, Iya. oh siap, nanti saya panggil Abang. Tapi sebelum itu pemirsa, saya informasikan bahwa kita semua ketahui tragedi kemarin pada tanggal 1 Oktober 2022, sepak bola Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka atas tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan. Kalau saat ini saya mendapat informasi sudah 448 korban, 323 luka-luka dan 125 orang yang meninggal dunia. Dan ini juga sudah menjadi perhatian internasional bahwa kita tahu sebelum bertanding La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid dan beberapa klub lainnya melakukan hening cipta selama 1 menit untuk juga berbelasungkawa dan berduka cita atas tragedi di Indonesia. Dan langsung saja nih Abang, Abang Silas, bagaimana tanggapannya soal tragedi ini Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu. Sebelum kita memasuki tema mengenai kericuan yang terjadi di Kanjuruhan pada Sabtu malam, izinkan saya dari keluarga besar The Maxman mengucapkan turut berbelasungkawa atas terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Semoga arwah para korban-korban kemarin dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, mengenai peristiwa kemarin itu, kita sebagai supporter harus berpikir dewasa lah mengenai kejadian kemarin. Masalah rivalitas itu 45 kali 2 ya boleh dikata ya wajar-wajar saja. Selanjutnya itu ya lepas dari 45 kali 2 kita saudara. Karena kenapa? Karena kalau kita berpikir rivalitas untuk memasang ke ego kita, kayak kemarin ini yang terjadi kemarin masalah Sidoarjo, kemenangan itu ya bisa kita happy begitu, dan kita juga harus belajar mengenai kekalahan. Kekalahan itu bisa dinikmati sore lusa atau besok, tapi untuk kematian itu susah dibangkitkan lagi. Kalau hashtag yang berkembang itu tidak ada nyawa tidak ada sepak bola seharga nyawa. Iya. Seperti itu. Iya Kakak. Kalau menurut Abang, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supporter sepak bola kalau tim idolanya ini kalah? Kami yang rasakan biasa
euforia di dalam stadion itu. Kalau tim kita mengalami kekalahan, ya untuk pendewasaan diri kami di komunitas kami, ya kita biasa memberi semangat kepada tim kebanggaan kami bahwa harus semangat lagi lah. Besok lusa pasti kita bisa menang lagi. Biasa dengan adanya penyemangat itu, pasti tim kebanggaan kami itu pasti iba juga melihat anu kami, ini penyemangat kami. Iya. Itu biasa kami lakukan di dalam stadion di saat tim kebanggaan kami sedang mengalami kekalahan. Itu yang biasa kami laksanakan di dalam stadion. Jadi, dan biasa pun untuk di luar, biasa kami ketemu dengan manajemen bahwa begini kasih masukan, tapi alhamdulillah puji syukur biasa manajemen juga terima masukan-masukan dari kami di komunitas The Maxman. Iya. Kami biasa koordinasi dengan ini yang kemarin kan Pak Api masih CEO-nya MPSM, sekarang berganti kembali lagi ke Pak Erwin Aksa. Kalau bahas soal kericuhan nih Kak, apa hal-hal yang bisa menyebabkan kericuhan selain tim idolanya itu kalah, kira-kira menurut Tak? Yang berpengaruh ya? Iya, berpotensi membuat kericuhan. Yang berpotensi sebenarnya di dalam stadion itu kami biasa sebelum berangkat kami biasa diarahkan sama presiden kami dan sekjen kami yang dalam tanda kutip di foto kami di The Maxman bahwa hindarilah mengenai keributan yang terjadi yang biasa kami lihat itu di dalam stadion yang biasa menimbulkan kekacauan. Ya inilah yang teman-teman adik-adik yang kecil yang maunya tahu harus menang biasa yang itu yang biasa memprovokasi, yang menimbulkan kericuan, biasa terjadi pelemparan. Jadi mau tidak mau biasa yang kayak emosi juga biasa melempar juga. Tapi kan kemarin kalau kita masuk di dalam stadion itu biasa aparat biasa melarang kami bawa yang semacam botol itu. Tapi biasa kami heran juga kenapa yang bisa masuk bisa lolos. Berarti di depan itu sudah dipilah-pilah ini tidak boleh masuk, tapi sampai dalam juga tetap masih ada. Iya, itu yang biasa kami tidak sangka juga bahwa kita melalui proses yang masalah itu biasa kita lakukan loh, kenapa bisa masuk yang kayak semacam botol plastik itu sama gelas-gelas karena prosedurnya itu kalau minum biasa disiapkan plastik baru dikasih masuk dia. Itulah yang biasa menimbulkan biasa kericuan yang provokasi itu yang bisa menimbulkan kericuan di dalam stadion, Kakak. Selain itu masih ada. Apakah jam bertanding juga berpotensi? Kalau kabar yang saya dengar kalau dipindahkan ke sore mungkin agak meminimalisir, kalau malam agak tinggi tensinya atau seperti itu. Sebenarnya kalau pemikiran saya tidak ada anunya yang kalau kita bilang malam, pagi, sore atau malam. Yang sebenarnya yang menimbulkan potensi menjadi keributan itu ya kita pantau juga dari manajemen, dalam tanda kutip pampel ya. Karena kemarin itu saya lihat kayak tidak mencukupi kapasitas stadion. Jadi mudah-mudahan lah kalau
Tapi kemarin di Parepare itu ya tidak melampaui kapasitas di dalam stadion. Yang biasa membuat kericuan itu ya biasa aparat kewalahan tahu. Berarti sudah over capacity nih stadion, tapi tiket masih dijual-jual lagi. Sudah melampaui batas itu, batas daya tampung stadion. Jadi pasti kayak berdesakan di tribun itu yang banyak supporter itu ya yang di tribun. Iya. Jadi senggol sedikit, kalah sedikit, senggol sedikit, berpengaruh emosi begitu ya. Itu yang biasa menimbulkan keributan itu, Kakak. Oh sih. Kan ini The Maxman dikenal sebagai supporter sepak bola yang paling damai sejauh ini, Abang. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Kira-kira koordinasinya betul-betul memang di base camp kah atau di mana bilang atau koordinasi via grup dan sebagainya, kumpul-kumpul? Jujur, Kakak, semenjak terbentuknya The Maxman itu saya belajar dari sejarah The Maxman karena kita belajar juga mengenai sejarah terbentuknya The Maxman. Jadi The Maxman itu sekarang sudah 22 tahun. Jadi iya, sudah ada nih dua presiden pertama, ini sekarang presiden yang kedua, Pak Ocha Alim. Kenapa kami teratur bahwa kita supporter damai ya, kita satu komando dari Pak Presiden. Biasa kalau kami ada pertandingan PSM, kita dikumpulkan dulu di Mabes. Di Mabes ditinggal Pak Pres arahkan kami ketua-ketua sektor, zona dan korwil yang mau terlibat di dalam stadion untuk nonton, ya kami diarahkan bahwa kita tidak boleh ini, harus jaga, tidak boleh membuat keributan, dan jika ada tamu, supporter tamu, ya biasa kita kawal dan kita semacam kita servis lah begitu. Bagaimana caranya merangkul? Iya, gitu. Tidak ada kekurangan dari teman-teman supporter dari luar. Jadi itu biasa kami puji syukur juga lah kalau kami dibilangi supporter kreatif yang ada di Makassar. Supporter paling damai, amin, insya Allah. Dan ini Kak, sejak laga kandang kemarin di Parepare, kan The Maxman itu sempat viral. Karena memperlakukan supporter lawan dengan baik. Nah, sebenarnya ini atas dasar inisiatif dari mana? Atau memang ini sudah pakemnya The Maxman seperti ini? Oh iya, mengenai yang bilang viral begitu bahwa supporter The Maxman itu damai, biasa dia servis supporter dari luar. Kami biasa koordinasi juga. Kami tergantung dari ini kan ada berapa komunitas supporter yang ada di Makassar. Berapa itu kira-kira? Saya tidak tahu juga ya. Biasa kalau ada supporter dari luar, biasa koordinasi dengan kami bahwa kami siap tidak kita ditampung di The Maxman. Kebetulan kami punya Mabes lantai 3 di Pontiku. Kayak kemarin yang Arema dengan Aremania dengan bonek itu kami fasilitasi untuk tempat minatnya. Jadi memang dari semenjak terbentuknya The Maxman itu untuk mengenai yang supporter dari luar memang sudah mendarah daging di The Maxman. Harus kita layani baik supporter dari luar, Kakak. Itu, Kakak. Biasa kami kawal juga sampai masuk stadion, sampai dia juga pulang ke asalnya.
sampai sampai di pelabuhan. Iya, itu video yang saya nonton mulai dari turun terus sampai di stadion, pulang kembali juga masih dikawal sama. Kami biasa di ini tergantung dari koordinasi teman-teman supporter lain. Kalau memang dia mau difasilitasi di demesmen, ya kami layani juga dengan baik, kakak. Mulai dari jamuannya, dari dia juga sampai kita kawal sampai Parepare. Begitupun pulang ke asalnya, kita biasa kawal sampai dari pelabuhan. Iya, betul. Nah, FIFA saat ini katanya sementara mengaudit kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, apabila nanti pertandingan Liga 1 diputuskan harus tanpa penonton nih Kak, kan bagaimana ini sikapnya The Maxmen? Pasti sudah cerita-cerita di luar, kayaknya nih tidak bisa mungkin menonton. Tanggapan kami ya jujur kami merasa hiburan kami itu dirampas lagi. Tapi ini kan kejadian kemarin, ya mau diapalah, kalau memang harus tanpa penonton, ya kita kembali jadi penonton rumah lagi, kakak. Ini kan belum fix anunya dari keputusannya, karena kemarin itu cuma yang tersimpan siur itu bahwa sementara kita dulu dalam sepekan, tapi kita pantau ulang lagi, mudah-mudahan dengan berjalannya ini yang sepekan penonton tanpa penonton ini dalam sepekan, mudah-mudahan dengan anunya itu bisa kita kembali lagi nonton di dalam stadion, kakak. Mengenai yang anunya FIFA itu, ya mudah-mudahan kita tidak di-ban-net, kakak. Iya. Karena kita berpikir kemajuan sepak bola timnas ini lagi maju-majunya. Iya, ini kan kita kan tahun depan itu kita masuk jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun, kakak. Jadi kalau dampaknya nanti kalau betul-betul di mana? Iya, mungkin bisa jadi kita batal untuk tidak diselenggarakan di Indonesia, padahal maskot Piala Dunia untuk 20 tahun itu sudah keluar, yang maskotnya itu. Tapi mudah-mudahan lah, kita berdoa mudah-mudahan kita tidak di-ban-net dari FIFA, kakak. Amin. Ini Kak, soal tragedi kemarin tadi sempat berbincang-bincang juga, katanya sudah melakukan sholat gaib anak-anak The Maxmen ini. Iya, bisa diceritakan Kak? Ini kan mengenai korban kemarin itu kan semua dunia itu karena korban kemarin itu kita masuk itu di peringkat kedua korban terbanyak setelah Peru. Setelah Peru. Kemarin itu kita ada info dari Pak Kapolres untuk memanggil komunitas supporter, dan kami di The Maxmen itu dipanggil untuk bakar-bakar lilin. Kemarin juga itu sebelum kejadian yang pas malam minggunya ya, Sabtu, besok terjadi kita langsung ngumpul di minggu malam itu, kita ngumpul di Monumen Mandala. Kita panggil juga teman-teman Aremania Makassar dan Aremania Sulsel untuk mengenang juga para korban Stadion Kanjuruhan waktu hari Sabtu. Dan mudah-mudahan kita belajar lah, mudah-mudahan bersih, dalam tanda kutip, kita supporter itu harus dewasa lah, memikirkan dampak
dampak negatifnya kalau kita membuat kerusuhan-kerusuhan, dan imbasnya pasti banyak orang dirugikan. Betul. Banyak orang dirugikan semacam ini yang mudah-mudahan kita tidak dibanet, karena timnas ini lagi semangatnya prestasinya, yang mulai dari senior dan di bawahnya lagi yang 20 tahun. Yang ini tadi malam yang 17 tahun itu menang 14-0. Iya, betul. Mudah-mudahan dengan anunya itu kita belajar bahwa jika kita membuat keributan itu ya dampak negatifnya itu ya berimbas di banyak orang. Kayak semacam ini para korban ini kita juga ya susah diungkapkan lah, karena banyak berita yang kemarin itu yang ibu-ibu itu yang bilang versi gas air mata dengan versus air mata ibu. Iya, Kita betul, juga sangat sedih. Banyak itu di media sosial, katanya ada banyak ibu yang membenci sepak bola setelah tragedi itu terjadi. Iya, Kakak. Aduh. Kita tinggalkan sedih-sedihnya dulu. Pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah ini. Kesan dan pesan nih Kak selama menjadi supporter aktif di The Maxmen. Saya mau tahu ceritanya. Kayaknya ada juga supporter cewek untuk The Maxmen. Apa sebutannya kira-kira? Ada Kak? Kalau Kakak mau tertarik untuk bergabung di yang cewek-ceweknya itu kita panggil The Max Gear. Oh, The Max Gear. Siap. Ya, suka dukanya itu di The Maxmen itu ya ada ya sistemnya itu ya kekeluargaan. Jadi kita bisa dapat teman, banyak keluarga dengan adanya The Maxmen, karena bukan di lingkup Makassar Kakak. Yang zona itu ya dari luar kayak kabupaten, dari provinsi lain, mulai tersebar dari seluruh Indonesia. Yang dari kabupaten dan provinsi lain itu kita panggil zona dan korwil. Kalau sektor itu ya ada di lingkup ini Makassar. Dan kekeluargaan kami ya alhamdulillah, kekeluargaan kami di The Maxmen itu sangat tinggi lah, karena jika ada kegiatan-kegiatan keagamaan apa pasti Pak Presiden kami biasa hadir. Jadi kekeluargaan di dalam The Maxmen itu ya tidak bisa dipungkiri lah, ya bisa dibilang heboh lah kekeluargaannya di The Maxmen, karena kami punya tagline itu di The Maxmen itu punna setengah-setengah mundur kok. Punna setengah-setengah mundur kok. Punna tojeng-tojeng koewa kok. Jadi pemirsa kalau tidak mengerti artinya, kalau setengah-setengah kalau Anda cuma setengah-setengah mending mundur dulu, tidak usah. Tapi kalau betul-betul maju, harus maju. Itu penyemangat kami di The Maxmen Kakak. Siap. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Kakak siapa lagi? Silas Kasira. Silas Kasira selaku Kepala Deputi Olahraga dan Pemuda The Maxmen, dan saya Putri Permatasari beserta kru Kabar Makassar juga ingin mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap kuat dan tabah. Dan saya mengucapkan sampai bertemu di tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.